kedua daripada jemaat gereja Rainbow Life, dan ucapan kepada pengasingan. Di sini semuanya baju putih dan di sana ada hitam, ada putih. So, dan hari boleh bersampur supaya kemesraan itu terjadi. Kemesraan itu terjadi. Nah, dapat disebarkan. Saya percaya semua yang di baju putih ini di kalangan suku Oktober atau orang Sungai. Tahu nggak? Sampur. Sampur. Ini pastor yang punya antum bisa kenal dibeli buku kan sebagainya. Dulu ada sama-sama di gereja saya juga. Sekali lagi terima kasih untuk semua kawan-kawan daripada jauh datang ke tempat ini. Dan terima kasih banyak kepada sahabat karib saya, saudara Febian, yang sudah bersama-sama dengan kita, dan penghiburan kepada saudara William Rasmin, yang mana dia sudah menurut kita pada hari Ahad malam. Dan saya percaya saudara Rasmin kita ini sudah bersama dengan Bapak di surga. Amin. So, malam ini saya minta kesediaan Ibu Florence untuk membawa ke dalam doa. Silakan. Shalom semua anak-anak Tuhan. Oke, sebelum kita pergi terus kepada firman Tuhan dan nyanyian puji-pujian, mari kita satukan hati kita. Kita mau meninggikan Allah yang kita sangat kasihi, yaitu Tuhan Yesus. Mari balikan jemaat semua atau saudara-saudara semua berdiri. Kita satukan doa kita. Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah kami yang kami kenal lewat Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Karena hanya Engkau lah Allah yang berdaulat, Allah yang perkasa dan berkuasa, Allah yang sangat mengasihi kami lewat Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Engkau lah yang telah memungkinkan kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk bersatu hati, untuk mengalami dan memuji Engkau di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebelum kami pergi lebih jauh untuk belajar mendengar firman-Mu, apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu Tuhan, kami mohon biarlah darah Yesus kuduskan kami Tuhan, ampuni kami untuk setiap kesalahan yang kami buat, setiap dosa yang sudah kami lakukan, maupun secara sengaja atau tidak ya Bapa. Ampuni kami agar kami Tuhan bersedia dan layak di hadapan-Mu saat ini. Bapa di surga, terima kasih untuk pemelihara-Mu atas anak-anak yang datang dari berbagai tempat sehingga sampai ke tempat ini. Biar Engkau yang menyertai kami Tuhan, biar Engkau yang menaruhkan isi hati-Mu Tuhan untuk kami menikmati berkat-Mu sepanjang yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, ini doa kami ya Bapa, biar Engkau yang menyertai kami. Kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin coba mengganggu ya Tuhan, kami ikat, kami hancurkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Biarlah para malaikat Tuhan mengambil alih Tuhan, menjaga kami sepanjang ibadah ini. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau melihat isi hati kami Bapa. Perkataan kami tidak begitu sempurna, tetapi isi hati kami Tuhan Engkau lihat. Engkau yang menyempurnakan kami Bapa. Terima kasih di doa kami. Segala sesuatu Tuhan Engkau kami landaskan. Kami minta hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Engkau sumber perguruan
firman pada tempat ini sekarang kepada hamba yang akan mendengarkan firman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada malam hari ini. Biarlah sebentar Tuhan mendengar firman-Mu, Engkau yang mengambil alih Tuhan sebelumnya Tuhan. Dan setiap kebenaran firman-Mu yang dikatakan itu benar-benar berasal daripada Engkau sendiri Tuhan, dan bukan daripada manusia. Ambil alih sekali lagi Tuhan Yesus. Karena hikmat daripada manusia terbatas, namun hikmat daripada surga, hikmat yang tersembunyi itu adalah tidak terbatas. Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya dengan kasih, penyampaian firman dengan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, shalom sekali lagi kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Konteks firman Tuhan kata-kata kata-kata dari Tuhan. Mungkin baik-baik firman Tuhan pada malam hari ini mungkin akan keluar sedikit dari konteks penghiburan, sebab di tempat kami seringkali kami dilatih lain daripada yang lain. Seringkali kami diasah lain daripada yang lain. Itulah di tempat kerja kami. Jadi bagi hubungan firman Tuhan, kita pergi kepada Mazmur 119 ayat 15. Mazmur 119 ayat 15. Firman Tuhan sini mengatakan, berharga di mata Tuhan
kematian semua orang yang dikasihi. Kematian, Tuhan mengatakan kematian orang-orang percaya atau anak-anaknya itu berharga di mata Tuhan. Tuhan memandang sesuatu pengorbanan itu berharga di matanya. Tetapi persoalannya, adakah sepanjang hidup kita itu menjalankan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita? Untuk mendapat penghargaan daripada Tuhan Yesus, setiap apa yang ada dalam Alkitab itu harus kita jalankan. Harus kita jalankan. Tidak cukup dengan setakat pengetahuan kita. Tidak cukup setakat kita mengetahui ayat-ayat firman Tuhan, tetapi harus kita lakukan. Dan sepanjang pelayanan kami bersama-sama dengan arwah berbalas ini, kami walaupun ada saat-saat di mana suka dan duka itu ada, tetapi tekad atau semangat itu untuk datang di hadapan Tuhan tetap juga harus dijalankan. Walaupun sakitnya atau beratnya bebanan itu, tetap juga terus maju sebagai gelarannya Laskar Kristus. Itu yang kami harapkan. Karena hidup ini adalah perjuangan. Setiap hari itu adalah perjuangan. Jika kita tidak mau berjuang, tidak sanggup menderita untuk Kristus, bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang sedang duduk di atas takhta memandang kita itu berharga di matanya? Bagaimana jika sepanjang kehidupan kita di bumi itu hanya mengejar segala sesuatu yang ada di bumi, tetapi kita tidak mau mengejar sesuatu yang ada di kerajaan surga, yaitu hidup yang kekal. Dan juga seperti kita ketahui, alam roh itu kehidupan kekal, bukan di bumi. Di sini saya mau katakan, ramai gereja-gereja sekarang tidak mau mengakui alam roh itu wujud. Banyak gereja sekarang tidak mengakui alam gereja itu. Padahal alam roh itulah di mana kita mendapat kehidupan kekal, bukan di bumi. Di sini saya mau katakan, kita terima atau tidak terima
ini sedang menuju kepada kehancuran. Bumi semakin singkat. Justru itulah kita sebagai gelarannya anak-anak Tuhan. Tidak cukup kita digelar sebagai orang-orang Kristen. Tidak cukup. Melakukan kehendak Tuhan itu harus dijalankan. Melakukan, mengejar panggilan Tuhan dalam kehidupanmu itu harus kamu kenal pasti. Harus kamu kenal pasti. Sebab itulah menuju kehidupan kekal dan sebenarnya. Bumi akan hancur. Akan hancur. Bumi adalah tempat di mana kehidupan manusia sementara, bukan kehidupan kekal. Sebab itulah ayat 15 tadi katakan, kematian orang-orang yang dikasihinya, yaitu orang-orang yang benar, sangat berharga di matanya. Karena sepanjang kehidupan Tuhan sendiri melihat setiap pengorbanan jerih lelah kita untuk melayani Tuhan. Nah, di sini saya mau mengambil kesempatan untuk mengatakan kepada keluarga ini, dan Joseph, seolah-olah Tuhan mengatakan begini, it's time to fulfill your divine calling. Penuhi panggilan surgawi. Terus teranglah kami sekeluarga macam tidak merasakan sesuatu kehilangan, tapi dia macam sesuatu, dia ada situ, dia kekal di situ, di alam roh. Mungkin ada beberapa sini tidak, tapi gereja kami ini tidak, tapi bagi keluarga ini belum tahu. Mendiang arwah pada tahu pada saat itu dia sempat jadi dalam keadaan apa sekalipun kamu tidak perlu risau, sebab dia sudah mencapai garis akhir yang baik. Seperti itu yang membuat apa tuh 2 Timotius 4:7.
dia sudah mencapai garis akhir yang baik. Sebab itulah Tuhan katakan, it's time to fulfill your divine calling. Satu permulaan perjalanan menuju ke sesuatu tempat yang tidak dilihat manusia, tetapi kekal. Itu harus kamu kejar. Sebab dunia ini tidak akan kekal. Dunia tidak akan kekal dan akan hancur. Itu saya berani katakan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Dunia akan hancur. Jadi kepada sesiapa yang bergelar Kristen, penuhilah panggilanmu di dalam Yesus Kristus. Jangan dikatakan setakat Kristen KTP, tetapi lakukanlah semua di dalam Alkitab. Lakukan dengan sepenuh hati. Seperti saya katakan tadi, tidak cukup hanya mengetahui, tidak cukup. Lakukan, lakukan, lakukan sampai mencapai garis akhir. Oke, katakan ayat yang terakhir. Satu lagi. Ayat penutupan. Kita pilih Wahyu. Wahyu pasal 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jelaskan. Segala jerih lelah mereka menyertai mereka. Jadi kamu yang dikatakan orang Kristen berjalan-jalan sembahyang, jadi sembahyang. Jangan sampai kamu tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Kehidupan di bumi tidak kekal. Manusia akan kembali ke tanah. Sebab seringkali penyakit manusia ini bila rasa tubuh badan itu sehat, bertenaga, ingat kerja saja, tapi tidak percaya. Ingat Tuhan, tidak ingat hobi kerja, tidak ingat bila mati roh itu bagaimana. Jangan kejar apa yang ada di dalam dunia, tapi kejarlah panggilan Tuhan Yesus dalam kehidupan kamu untuk mendapatkan kehidupan kekal. Oke, firman Tuhan singkat. Ini tadi. Macam para pasti berpikir satu sekarang. Itu masih awal baru lepasan. Saya coba lagi seperti kamu sekarang. Satu lagi.
sampai